lagi dengan saya Simon Sumiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Ya, saat ini memang kita sangat sibuk sekali ya. Akhirnya konten video udah hampir ya kurang lebih 1 bulan tidak tidak tayang lagi. Kenapa? Karena memang sangat padat. Ya. Jadi kebetulan hari ini ada tamu datang dari jauh. Nah, ingin konsultasi lah, jadi ingin sharing-sharing gitu ya. Jadi maksud kita di sini ya biar nanti juga sobat idola di luar sana yang ingin bergabung bisa juga melihat ataupun menonton video ini ya. Oke. Jadi ini dia. Pertama mungkin boleh dikenalin yang dari dekat dulu, namanya siapa, daerah mana? Nama saya Agung dari Pandeglang. Oh ya, Kang dari Pandeglang ya. Oke, siap. Kemudian satu lagi Saya Fuad dari Sulawesi Tengah, Kota Palu. dari Kota Palu. Iya. Jauh ya. Yang paling jauh. Iya. Sesama P. Palu Pandeglang. P2. Barengan ketemu. Iya, silakan. Ya, memang dari kemarin sih ada yang datang dari Aceh kemarin ya, ada juga yang tamu kemarin datang dari Bangka Belitung ya, tadi pagi itu ya, dari Bangka Belitung tadi pagi tuh udah buka PO sekitar 60 jutaan gitu. Nah, jadi cuma dia itu datang bawa mobil sendiri gitu ya. Nah, bawa mobil sendiri jadi kayak truk yang itu truk yang udah selesai muat itu kiriman ke Batam. Nah, itu ya. Nah, jadi buat sobat di luar sana ya, artinya untuk kita informasikan biar nanti jadi pengalaman ya. Kalau untuk bisnis snack itu yang paling rame itu memang momennya di momen lebaran gitu. Kenaikan bisa 1000% gitu, dari hari biasa. Jadi ibaratnya tadi selama setahun kita jualan ya kan, momen lebaran kan cuma sebulan ya. Nah, jadi yang 11 bulan dengan 1 bulan omsetnya hampir sama. Bisa dibayangkan, omsetnya hampir sama. Kenapa ya kan? Karena ibaratnya tadi momen lebaran memang merayakan lebaran kan seluruh kan Indonesia mayoritas muslim kan, merayakan lebaran tuh memang bener-bener gitu. Kue apapun laku. Kalau hari biasa kue sendiri gitu ya. Nah, jadi untuk teknis ya, untuk teknis khusus untuk luar pulau nih ya kan. Nah, tadi saya udah live juga karena begitu banyak WA sampai 1000 ada nggak saya baca lagi gitu. Banyak yang kelewat. Iya, 1000 itu nggak sempat ngebaca gitu. Nah, jadi maksudnya begini. Kalau untuk keluar kota itu minimal 3 bulan sebelum puasa sudah pesan. Itu tujuannya apa ya kan? Tujuannya supaya udah mepet begini kan ekspedisi juga full pengiriman, takutnya nanti udah selesai lebaran baru nyampe kan percuma gitu kan. Nah, makanya itu tadi kan kalau 3 bulan itu masih enteng itu. Buktinya contohnya kalau mungkin ke Palu ya, ke Palu kalau nggak salah sekitar 2 mingguan tuh baru nyampe. Itu hari biasa. Kalau lebaran bisa jadi sebulan baru nyampe gitu kan. Nah, itu makanya kalau mesen sekarang, nah setelah lebaran dong kuenya datang gitu kan. Nah, sayang kan nggak bisa di momen lebaran. Padahal yang namanya untuk jual kue lebaran itu posisinya itu mulai seminggu puasa udah digelar tuh dagangan. Udah digelar tuh dagangan. Nah, itu untuk jadi begitu dia prosesnya ya. Jadi untuk luar kota gitu. Makanya kita udah close order untuk yang luar kota yang masih packing gitu. Yang untuk di packing udah close order. Kenapa? Karena yang pesanan 2 minggu yang lalu juga yang ini udah mitra nih, udah langganan, udah tiap hari belanja kan. Nah, jadi itu aja belum selesai gitu. Nah, itu kita baru selesaikan. Jadi kalau yang namanya udah mitra yang udah berjalan di luar kota ya, yang di Bangka, di Kalimantan, Pontianak, semua kita kirim. Cuma ya sesuai antrian gitu dia. Ada juga yang sudah karena kelamaan Pak, saya udah batalin Pak, takutnya ntar kelamaan ya, silakan kan dia. Nah, cuma kalau untuk yang baru itu tadi ya kita langsung begini aja, bukan nggak mau gitu kan, mau cuma nanti kasihan terlambat gitu nyampe nya gitu. Kayak ada yang Papua juga kan yang mesen gitu, yang hari biasanya 30 hari 25 hari bisa sebulan setengah baru nyampe. 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya gitu. Nah, itulah yang kita maksud ya. Jadi
So ya buat yang Palu nih, Mas Fuad ya. Kalau untuk real usaha ya sebaiknya itu tadi memang dimulai dari setelah bulan puasa selesai nih, setelah Lebaran ya selesai. Setelah Lebaran baru kita mulai gitu. Artinya kita mulai. Nah jadi nanti orang kan udah tahu nih kita punya usaha gitu ya. Nah jadi di momen Lebarannya udah pasti booming gitu. Paling lambat gitu ya, paling lambat itu tadi untuk buka snack itu 3 bulan sebelum puasa. Jadi kalau pengunjungnya yang melihat, kita anggaplah 500 orang yang melihat gitu ya sebulan gitu ya kan. Nah kalau 3 bulan kan 1.500 kan udah melihat kan. Nah, kita anggaplah yang belanja itu nggak sampai 1.500, kita anggaplah umpamanya 100 orang ya kan. Nah kan udah banyak sih yang belanja kan, 100 orang yang belanja dari 1.500. Tapi kalau pas bulan puasa kita buka kan paling yang melihat 500 orang ya kan. Kalau yang belanja kan paling 50 orang gitu kan. Nah begitu perkiraan persentasenya gitu. Nah begitu kira-kira Mas Fuad sama Mas Agung ya. Jadi kalau untuk ke luar kota ya gitu tadi ya. Nah, tapi kalau untuk belajar sih, kalau untuk sharingnya nggak apa-apa, kita akan jelasin juga gitu. Nah, tapi biar buat sobat idola di luar sana juga biar juga punya pengalaman gitu kan. Nah, pengalaman kan jadi terbaik. Nggak penasaran. Ya, silakan Mas Agung, ada yang mau ditanya? Mungkin udah nyaksiin video gimana kok pengen usaha snack ini, bagaimana ceritanya gitu. Rapetin. Pengen usaha ini soalnya melihat kan dari apa potensinya lumayan. Iya. Dari satu bal bisa direceh-receh, bisa Iya. jadi apa gitu kan. Iya. Iya. Dan pengen kesini, pengen tahu cara ininya pengemasannya sama apa cara ininya apa sih variasi-variasi ukurannya gitu kan. Iya, iya. Yang berapa aja yang pas buat di dekat apa perkampungan gitu, apa dekat sekolahan gitu kan. Begitu ya. Nah, biar tahu ininya apa. Ya tahu gitu ya, cara-caranya sama caranya gitu ya. Soalnya kan kalau kita lihat kan kemasannya kan beda toko, beda kemasan. Konsepnya beda-beda Ya, gitu. beda-beda. Oke, siap. Masalah cara dan kemasan. Oke, dari Mas Agung. Mungkin dari Mas Fuad ada yang mau ditanyakan? Atau yang pertama gimana nih? Terinspirasi Jules. Saya awalnya kan Iya. dengan Maitua lihat video, Iya. kemudian kalau lihat peluang Bisa. bisnisnya tidak, ya Bisnis, saya iya. ini Iya. yang kayaknya ya menjanjikan. Di Palu ada nggak ini jualan snack begini? Ada beberapa, tapi ya kayaknya kalau lihat ini videonya penasaran, datang langsung, komunikasi langsung, Ah, gitu ya. ngobrol langsung, biar apa ya plong hati, Oke, gitu biar ya. penasarannya, Penasaran, oh, gitu ya. Karena Penasaran, di oke. sana kalau peluangnya itu kan ada 13 kabupaten kota. 13, Ya, oke. Mungkin saya kan baru pelan-pelan bangun rombong yang kecil. Oh, gitu. Mungkin kedepannya kan insya Allah bila diizinkan dikehendaki sama yang di atas, Iya. yang buka ini, Iya, iya. kali aja bisa sampai Gitu ya. wow. Oke, hebat. siap. Iya, siap. Ya, jadi dari Palu ya. Jadi kebetulan kita di sini ada karyawan dari Kupang. Iya, ada 1, 2, 3 lah ini salah satunya nih. Jos, coba dulu kasih tahu tuh dari Kupang. Nah, ini dari Palu, Jos. Saya dari Kupang, Pak. Tempatnya Pak Seung, ya. Jauh nggak dari itu? Jauh, mereka kan Palu kan Sulawesi. Oh, Sulawesi. Kalau Kupang kita timur. oh jauh ya. Oh, saya kira dekat, saya nggak bisa kebayang gitu. Saya nggak bisa kebayangin gitu. Dulu Nah, kita sama Makassar, Manado. Iya. Jadi ini kalau yang ini karyawan saya si Joshua ini udah setahun bergabung sama kita. Kalau dia ikut paket kemitraan, di paket itu ya belajar selama 2 tahun di sini. Jadi nanti tahun lagi dia lulus, kita bukakan tokonya dia. Nah, kita tuh kan 3 kemitraan ya. Dia ambil paket kemitraan yang pertama. Jadi pelatihan berwirausaha gitu. Jadi dia itu belajar di sini gitu. Jadi dia tahu. Nah, kalau ini kan paket yang ketiga ya kan langsung bisa buku gitu kan. Kalau yang paket mitra kedua kan modal 1 juta gitu kan. Nah, jadi reseller dia dijualan di marketplace ya ataupun kalau di rumah itu warung-warung itu yang boleh 1 juta. Ya oke, Mas apa namanya untuk Mas Agung sama Mas Fuad ya. Fuad, jadi untuk usaha yang ini tadi pertanyaan mengenai cara gitu ya. Nah, jadi kalau cara itu kita udah ada panduannya gitu. Panduan untuk kemasan gitu. Kemasan dan harga jualnya gitu. Memang setiap toko itu beda-beda kan, beda. Kalau kita udah ada panduannya seperti ini kan, ini kemasan semua nih. Ini kan kemasan yang buat 2000-an plastiknya udah kita siapin. Nah, jadi berapa sih Pak
gramasinya gitu. Ya, gramasinya. Nah, gramasinya itu nanti setelah Mas Agung belanja udah sampai di tempat, nah baru kita berikan gramasinya tuh. Nah, karena kalau kita ceritakan sekarang nanti lupa lagi gitu kan. Nah, kalau di sana kan contohnya ini makroni gitu kan. Nah, makroni untuk gramasi 2000 berapa? Tapi rumusannya itu sederhana sebenarnya. Rumusannya harga dibagi berat. Harganya contohnya umpamanya 30.000, beratnya 1,5 kilo. Jadi 30.000 dibagi 1,5 kilo. Jadi ketahuan berat per kilonya berapa gitu kan. Nah, setelah tahu kilonya per berapa, kita tinggal bagi nih. Bagi gramasinya di 1 kilo 1000 gram gitu kan. Nah, kalau kita bikin 100 gram, kalau modalnya 2000, nah berarti kan tekor pas impas kan. Modalnya kita jual 2000, harga per makroninya 100 gramnya juga 2000 kan. Nah, jadi kita bikin 50 gram. Modalnya 1000. Kita jual 2000, berarti kan masih ada untung 1000. Itu berikut dengan biaya plastik sama biaya pengemasan kan. Nah, biaya pengemasannya. Nah, begitu dia caranya. Jadi detailnya nanti di sana dikasih gitu. Tapi rumusnya sih seperti itu gitu. Kalau udah tahu rumusnya gampang. Ya, berikut dengan harga jualnya juga kita akan berikan panduan. Berapa sih harga jualnya yang ideal, nggak kemahalan, nggak terlalu murah. Kalau terlalu mahal orang kapok, kalau kemurahan kita yang rugi gitu kan. Nah, tapi yang jelas untungnya kita menganut prinsip lebih baik untung kecil penjualan besar daripada penjualan besar ya kan, untungnya besar ya penjualan kecil gitu kan. Nah, itu yang membawa kita naikin tangga kalau memakai prinsip untungnya kecil penjualan besar yang diutamakan. Itu ya untuk Mas Agung. Ya, kalau untuk Mas Fuad tadi mengenai potensi ini tadi ya memang konsep saya memulai usaha ini dulu kan ini udah jalan 17 tahun yang lalu. Saya waktu masih jadi karyawan pabrik waktu itu ya. Kalau saya motivasinya kerja udah 10 tahun saya ini apa begini terus nih hidup ini ya kan udah jenuh juga hidup Mas tadi saya udah kerja 6 tahun di ya. minimarket. Gitu ya. Rencana habis lebaran resign pengen buka. Iya, selamanya kita jadi karyawan gitu ya. Nah, jadi itu dia makanya saya mulai ketemu dengan potensi ini gitu. Karena memang masih sedikit pesaing juga gitu. Nah, kalau kita bisnis dengan yang lain ya saya melihat waktu saya merintisnya itu kalau usaha kan harus total kita usaha. Sementara kalau usaha ini kita bisa coba sambilan gitu. Nah, saya dulu masuk kerja jam 7, pulang jam 3 sore. Jam 3 sore itulah saya nitipin di warung-warung awalnya ya. Saya jualan di pasar malam, yang ada pasar malamnya gitu. Waktu awalnya saya ini. Setelah 6 bulan lah baru mulai saya buka toko kecil. Nah, gitu. Saya buka toko kecilnya sebulan 6 bulan. Setelah usaha ini jalan, putarannya udah ada gitu. Baru saya mulai gitu. Begitu. Kalau potensinya saya melihat kita orang timur ini kan, nah orang timur ini kan memang suka nyemil gitu, suka makanan ringan gitu. Malah budaya kita apalagi di Pulau Jawa ini ya, kalau untuk suatu pesta gitu kalau nggak ada cemilannya itu tadi itu nggak lengkap gitu. Kita udah bertamu ke rumah keluarga itu harus bawa cemilan gitu. Nah itu kalau udah budaya kita kan. Nah jadi semakin ke depan orang kan nggak ada waktu untuk membuat snack-snack ini kan, waktunya udah terbatas kan. Nah disitulah kita hadir gitu. Pesta itu tadi ya itulah, dan kedepannya orang lebih suka yang efisien gitu daripada untuk bikin-bikin. Nah itulah sebagai peluang besarnya gitu untuk bisnis snack ini. Dan kalau bisnis snack begitu dibeli habis beli lagi gitu kan. Beda kan kalau beli sepatu, beli baju, gitu, beli elektronik. Iya, kita beli setahun, 2 tahun juga masih ada ya kan. Kalau beli snack ya kan, hari ini beli 1 bal, dibagi-bagi makan, besok bisa beli lagi gitu. Nah, itulah jadi apa namanya satu keuntungan untuk bisnis snack ini. Nah, itu mungkin penjelasan buat Mas Fuad potensi untuk bisnis snack ini. Nah, silakan Mas Fuad atau Mas Agung ada lagi mau ditanya? Ya, cukup. Cukup ya. Cukup jelas ya. Nah, jadi kalau mengenai teknisnya, kalau buka toko itu modalnya minimal 5 juta. Nah, kalau modal 5 juta itu artinya dengan ruangannya 3x3. Kalau 3x4 kegedean. Biasanya belakangnya mandi itu Iya. Beda dengan ya. Jadi kalau kepotong nggak apa-apa. Jadi 3x3 itu kelihatannya penuh gitu. Nah, kalau 3x4 terlalu gede gitu. Kalau itu mungkin di start gitu ya. Gitu kalau modal 5 juta kita dapat 70 macam gitu. Kalau 5 juta itu kalau di satu-satu semua gitu.
Nah, jadi kalau yang best seller itu dari 300 macam yang kita punya, buka toko minimal 100 macam ada. Nah, tadi kalau yang modal 5 juta udah 70 macam udah cukup gitu. Di daerah kita di sini, mitra kita ada sekitar 5 orang yang modal awal dari 5 juta dan berjalan gitu. Nah, gitu ya Mas Adi ya. Kalau untuk yang skalanya lebih besar, artinya kalau yang 5 juta khusus ngecer gitu kan. Jadi beli bal-balan dikemas udah habis gitu. Kalau mau yang besar sedikit minimal modal 15 juta gitu. 5 juta dikemas masih ada sekitar 140 bal buat dijual bal sama buat jual kiloan. Kadang orang kan pengen beli kiloan, beli bal-balan. Nah, jadi kalau biar komplit gitu modal sekitar 15 jutaan gitu. Nah, jadi itu reseller ngecernya juga iya, buat jual bal-balan dan kiloannya juga iya. Jadi itu udah paket komplit minimal 15 juta dapat sekitar 7 kali 3 sekitar 210 buan. Ya, jadi satu macamnya bisa 333 gitu. Kalau dia 70 macam item, satu macamnya 33 gitu. 33 kan 210 kan. Nah, ada kalau umpamanya yang paling best seller, ada yang 11, ada yang 22, ada yang 33, ada yang 44 gitu. Jadi kalau ini kayak mungkin saya di daerah yang lumayan jauh. Iya. Paling tidak untuk ambil hitung-hitungannya karena menggunakan kalkulator paling tidak minimalnya ya di yang 15 itu kayak 15 ya. Paling minim ya untuk pertimbangan ya. Jadi sekitar 15 ya. Stok agak panjang. Iya. hubungan kargo. Ya. Jadi untuk kiriman keluar kota itu memang paling idealnya itu tadi ya memang lebih baik sekaligus gitu. Jadi artinya sekaligus itu tadi di samping menghemat biaya ongkirnya gitu ya. Nah, juga itu udah lebih ekspannya kita lebih semangat gitu kalau barangnya banyak gitu. Karena kan kalau pengiriman keluar kota kalau udah di atas 10 juta kita ngirim ke ekspedisi udah free gitu. Nah, kita udah free. Tapi kalau 5 juta masih kena biaya 100.000 kan lumayan juga gitu kan. Soalnya kalau cuma 50 bal 70 bal kita ngecas 3.000 per bal kan baru 210 kita dapat. Tol sama ongkir sama supir kan, nah belum nutup, makanya harus ada biaya tambahan 100.000. Kalau iya biaya tambah, biasanya ekspedisi kan kebanyakan daerah Priuk tuh, nah, di sana Tanah Abang, Priuk, situlah yang paling banyak. Daerah dari sini jarang ekspedisinya gitu. Nah itu dia untuk pengiriman. Kemudian pengiriman keluar juga kalau dia udah ada di atas mungkin kalau untuk 15 juta itu kisarannya itu bisa mencapai sekitar 1 ton gitu ya. Nah iya 1 ton gitu. Nah jadi bisa-bisa itu dia biaya pengirimannya lebih murah juga, bisa nego juga dengan ekspedisi biasanya gitu. Dibanding dengan cuma 5 juta gitu. Itu kalau jasa ekspedisinya itu apakah dari konsumen yang menyediakan atau dari produsen? Kalau ekspedisi itu yang harga yang kita berikan itu belum termasuk biaya ongkirnya. Jadi itu yang menanggung adalah konsumennya, mitra kita ya. Cuma nanti itu di sana kalau jatuhnya umpamanya 5.000 per kilo gitu kan. Nah, jadi harga jualnya itu tadi harus dinaikin dengan 5.000 gitu. Contohnya kalau modal snacknya 20.000 per kilo contohnya nih, berarti harus ditambah 5.000. Baru tambah lagi keuntungan. Nah, begitu dia. Ya, begitu ya. Oke, Mas Agung sama Mas Kuat gimana kira-kira? Ada lagi yang mau ditanya? Udah cukup. Oke, jadi sobat idola di luar sana ya inilah apa namanya ke situasi kita saat ini ya. Saya sangat menghargai mereka berdua yang datang dari jauh ya, makanya kita langsung bikin konten video dadakan ya. Jadi biarpun dadakan biar bermanfaat bagi yang ingin memang memulai hidup memulai usaha baru ya. Jadi mungkin dari status karyawan seperti Mas Kuat tadi cerita ya, sama juga saya ya pengen beralih profesi dari karyawan menjadi entrepreneur lah begitu kira-kira. Oke, bersama idola kita sambut kesuksesan ya. Bye.